makan. Jadi malaikat itu ngelis, malaikat itu di-list, ini kamu belum minum jus pokat yang terakhir. Dibangunkan Allah, udah 2 bulan koma, tiba-tiba bangun. Apa yang dia bilang? Nak, mama pengen jus pokat, tolonglah beli. Anak lari beli dan sudah berbahagia, mamanya sudah sadar. Begitu baru minum setengah gelas, tiba-tiba langsung meninggal. Duri, kata Nabi, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk tubuhnya, kalau dia mukmin maka semua itu mengampunkan dosa-dosanya. Kita kan selama ini ketika diberi sakit mengeluh, padahal sakit itu cara Allah agar kita kembali kepada jalan yang diridhai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memenuhi panggilan Allah, dan semoga Allah balas dengan surganya insyaallah. Jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu yang Allah muliakan, kita sudah banyak membahas berbagai macam salat sunnah, dan hari ini kita masuk kepada pembahasan salatul janazah. Jadi ini sudah masuk ke dalam salah satu salat yang hukumnya fardu kifayah. Namun salat jenazah tidak bisa dibicarakan terpisah, karena dia satu paket dengan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, mulai dari subuh ini insyaallah ke depan kita akan bahas paket tentang pengurusan jenazah. Mulai dari persiapan kematian, apa yang harus dilakukan ketika berada di depan orang yang mau meninggal, dan apa yang dilakukan ketika sudah meninggal, lalu bagaimana mengurusi jenazah, mulai dari memandikan, mengkafankan, dan mensalatkan, dan akhirnya dikuburkan. Itu satu paket ya, dan ini pertemuan yang panjang ya, bisa mencapai puluhan pertemuan. Mudah-mudahan dengan membahas ini nanti kita bisa mengetahui hukum-hukum dan tata cara mengurusi jenazah sesuai dengan syariat ya. Karena selama ini kadang-kadang ada yang berani mengurusi jenazah tapi tidak faham ilmunya
Jadi hanya modal keberanian, lihat-lihat, tapi tidak tahu mana yang disunnahkan Nabi, mana yang dimakruhkan. Sehingga kekeh merun-run junan. Cuma kita karena kita pun tidak berani, akhirnya mengandalkan orang yang berani. Padahal orang yang beraninya megebut bihana, tidak mengaji, tidak mengetahui mana yang dianjurkan, mana yang tidak. Dan nanti insyaAllah di ujung pertemuan, mungkin setelah terpilihnya presiden baru mungkin, itu baru di ujung setelah teori semua baru kita praktek. Mungkin saya rasa perlu dipraktekkan tentang pengurusan jenazah. Jadi tolong jangan meninggal dulu sebelum selesai pembahasan ini. Baik. Yang pertama yaitu al-isti'dad. Pembahasan tentang jenazah ini yang pertama dibahas yaitu ma yutlabu minal muslim qabla al-maut. Apa yang harus diingat-ingat, dianjurkan kepada semua muslimin qabla al-maut, sebelum datangnya kematian. Dan perkara yang paling utama sebelum datang kematian adalah al-isti'dad lil maut. Persiapkanlah kematian. Ini bahasa ini menunjukkan bahwa kematian itu dipersiapkan. Jadi bukan menunggu. Jadi kita tidak diminta menunggu kematian, karena kematian itu sudah pasti datang. Nah, perlu ditunggu. Pasti datang. Dia yang ditunggu itu sesuatu yang penuh harapan, bisa datang, bisa tidak, ditunggu-tunggu. Kalau kematian nggak perlu ditunggu, pasti datang. Jadi sambil main, sambil kapanpun pasti datang. Jadi apa juga yang harus dipersiapkan, yaitu bagaimana cara mati, agar mati kita itu berbuah surga. Nah, itulah yang seharusnya difikirkan dari hari ke hari, hari ke hari. Itu difikirkan tentang mempersiapkan diri ketika datangnya kematian. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, aksiru min zikri hazimil lazzat. Perbanyaklah, kata Rasulullah, mengingat-ingat pemutus kelezatan. Apa dia pemutus kelezatan? Al-maut, yaitu kematian. Lezat itu adalah nafsu yang kita tumpahkan di dunia. Jadi kita pingin makan enak, minum enak, lalu hidup enak, jalan sana, jalan sini. Itu lezat bagi nafsu. Tapi ada satu pemutus yang dia bisa menghilangkan kelezatan itu seketika, yaitu al-maut, kematian. Itu yang disuruh perbanyak oleh Nabi untuk diingat. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang kategori orang yang pintar dan kategori orang yang bodoh. Jadi selama ini kita mengira orang pintar itu orang yang IPK-nya waktu kuliah 3,9. Kita mengira yang pintar itu yang ketika namanya dipanggil waktu wisuda disertai dengan panggilan cum laude. Kita pikir itu pintar. Anak ranking 1 kita anggap pintar. Padahal Nabi ketika memverifikasi antara pintar dan bodoh, pintar menurut Nabi adalah pintar menurut Allah. Jadi hakikat pintar itu sebenarnya ya menurut Allah. Apa kata Nabi? Yang pintar, al-kayyisu man dana nafsah. Orang pintar itu ada dua cirinya. Orang cerdas, kata Nabi, itu dua cirinya. Yang pertama, mandana nafsah, yaitu orang yang selalu menghisap dirinya. Jadi menghisap dirinya itu dia fikirkan aib diri yang terlalu banyak,
sehingga tidak sempat memikirkan aib orang. Dalam kepalanya yang ada bagaimana menyelamatkan diri. Jadi betul-betul dia hidupnya disibukkan dengan kekurangan-kekurangan yang dia miliki dan dia perbaiki, bukan disibukkan dengan melihat kekurangan orang sehingga lupa dengan aib sendiri. Jadi dana nafsah, yaitu yang menghisap-hisap dirinya sendiri. Karena orang yang begini biasanya lebih cenderung selamat mulutnya, selamat tindakannya. Namun ini bukan bermakna kita tidak dibolehkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini maksudnya pada perkara-perkara yang kita khawatir kita bisa terjebak ke dalam dosa. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan memikirkan aib orang, itu menegakkan syariat. Jadi bukan gara-gara ini kita waktu ada orang berzina di komplek lalu kita mengatakan apa dah fikir ke kau benda, fikir ke roh ke benda, apa fikir ke orang, fikir aja diri sendiri. Kita sendiri pun entah gimana kekurangan. Enggak begitu. Itu kalau begitu hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap disuruh tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, enggak boleh kita biarkan karena berujung pada azab Allah. Tetapi kalau kita khawatir kita melakukan dosa, maka pikirkanlah dosa yang menghinggap daripada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai merasa bahwa kita lebih baik dari orang banyak. Karena penyakit merasa lebih baik itu sebenarnya penyakit syaitan. Kan syaitan waktu disuruh sujud kepada Adam, kalimatnya salah satu yang dicantumkan Allah yaitu ana khairun minhu. Dia enggak mau sujud, lalu dia bilang sama Allah, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia ya Allah dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Aku lebih baik darinya. Ini bahasa syaitan. Makanya orang hari ini yang lupa menghisap dirinya itu merasa selalu lebih baik, lebih benar, lebih baik. Jadi orang semuanya dalam pandangannya salah, kurang berilmu, tidak ada kelebihannya, gitu. Itu penyakit syaitan. Oleh karena itu berhati-hatilah kalau selalu merasa lebih baik. Kita ini enggak mungkin menghindari kesalahan. Orang saleh bisa salah, orang salah bisa saleh. Orang saleh bisa salah, orang salah bisa saleh. Jadi di mana yang salahnya, di mana kalau gitu? Yang salah adalah ketika orang saleh tidak pernah merasa bersalah dan orang salah sudah merasa saleh. Itu yang harus dipikirkan dari awal. Maka orang pintar itu orang yang selalu merasa diri penuh dengan dosa daripada selalu merasa diri penuh dengan pahala. Lebih bagus takut pada neraka daripada yakin masuk surga. Lebih bagus takut pada neraka daripada yakin masuk surga. Akibat yakin masuk surga, dia lempang melakukan maksiat. Tenang mentang. Jadi ini bahaya. Jadi itu ciri orang pintar pertama, bahwa selalu merasa diri ada kekurangan, ada aib, ada dosa. Jadi mandana nafsah. Lalu ciri kedua kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Ciri kedua orang pintar yaitu dia selalu mempersiapkan kematiannya. Jadi ini yang Nabi sebutkan tentang orang pintar. Dan nanti waktu disebutkan orang bodoh, itu kebalikannya. Orang bodoh itu kata Nabi, orang yang tidak memikirkan tentang dirinya, artinya enggak ada menghisap diri itu enggak ada. Kemudian yang kedua, tidak mempersiapkan kematiannya. Jadi hidup itu hanya untuk cari makan. Udip tebik dari rumah,
Ya minta buah. Bawa pulang nasi, makan lagi, keluar lagi cari nasi. Malam tidur, besok pagi cari nasi lagi. Itu kata Nabi bodoh. Kita ini sudah dijanjikan kehidupan yang lebih indah. Dunia ini hanya tempat persinggahan kata Nabi. Jadi Nabi sampai mengibaratkan engkau ini bagaikan orang yang musafir, lalu ketemu pohon, engkau singgah di pohon itu, kata Nabi, singgah. Nah, pohon itu adalah dunia. Lalu engkau tidak mungkin tinggal di bawah pohon itu. Engkau harus lanjutkan perjalanan ke mana? Ke akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, itu pintar. Jadi banyak orang hari ini mengira anak lu kok cereng. SD ranking sang, SMP ranking sang, kemudian SMA Masya Allah dia juara umum, lalu kemudian waktu kuliah dia kumlot. Padahal banyak mahasiswa kumlot hari ini Pak, sibuk dengan nilainya tapi tidak salat. Tidak ada persiapan kematian sedikit pun. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang bagus IPK-nya itu melakukan maksiat, kadang-kadang pacaran, ya, lalu kemudian meninggalkan kewajibannya dengan Allah, tidak pernah baca Quran. Tapi saya tak pegang cara. Dan itu yang menjadi andalan universitas hari ini. Kalau ada mahasiswa pintar-pintar ditampilkan, tapi yang malim-malim tak pernah ditampilkan. Yang jaga-jaga salat, yang menghidupkan musalla. Ada beberapa, ada 10 orang anak itu nanti hidupkan musalla. Itu enggak jadi andalan. Yang andalan apa? Yang berhasil ini, berhasil keluar negeri ini. Kita pikir kita sudah pintar, mati tidak ada persiapan. Maka jangan salah, seharusnya kita mendidik anak kita untuk mempersiapkan kematian. Maka semua doa para nabi adalah doa semoga anaknya anak yang saleh yang tetap menyembah Allah. Nabi Yaqub ketika nanya ke anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah ayah meninggal? Anaknya menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida." Nabi Yaqub seorang nabi, itu kan penuh dengan wahyu dan hikmah. Yang dia tanya ke anaknya, "Kelnya menyodong meninggal, apa yang kalian sembah? Bukan kalian kerja apa?" Karena Nabi tahu dunia ini kerja hebat kali pun mati juga. Gaji 25 juta mati juga. Ada yang belum sempat ngambil gaji udah mati. Maka pertanyaannya selalu persiapan ke akhirat. Apa yang kalian sembah? Semua anaknya menjawab, kami tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Itu para nabi situ semua nasihat. Nabi Nuh nasihati anaknya dengan persiapan akhirat, walaupun kemudian didurhakai. Kemudian Nabi Ibrahim itu kalimat paling banyak yang Allah cantumkan dalam Al-Quran tentang nasihat-nasihat kepada anak. Doa-doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang salat dan jadikanlah anak-anakku juga orang yang mendirikan salat dan keturunanku. Yang diminta bukan pintar. Yang diminta enggak perlu. Bagi Nabi itu anak pintar itu bahkan takut-takut kita kalau punya anak pintar tua ke akhirat, sibuk dengan menghafal rumus kimia, kemudian rumus Pitagoras yang enggak habis-habis, padahal cuma A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nyan taga dia apa sampai mati nyan but ke, padahal rezeki telah ditetapkan Allah. Salat tak pernah, semua enggak pernah, puasa Senin Khamis apa lagi. Lalu kita bangga-banggakan. Dia masuk kerja, dia dapat gaji sekitar 4,5 juta, padahal kita sogok itu masuk kerjanya. Kita bangga dengan maksiat kita menyogok. Kita pasang foto dia lagi di ruang tamu, pakai seragam, lalu kita taruh fotonya, lalu kita kasih tahu semua tamu-tamunya, anak elong yang pun kerja, hino pun kerja, padahal semua kerja sogok. Maunya kan tulis sedikit di bawah foto itu, ini anak pertama hasil sogok, anak kedua kerja di sini hasil sogok, hasil sogok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok. Tapi perbuatan itu kita bangga-banggakan. Sampai jual sawah, Pak.
hanya untuk menyogok agar anak kita bisa kerja. Dan 4 cara, di mana persiapan kematian kita? Ternyata kita memang mempersiapkan diri untuk ke neraka. Maka jangan hina anak yang kurang-kurang pintar dari sisi motoriknya, ya, kemudian otak kanannya, otak kiri, itu nggak perlu dihina. Berbanggalah kalau anak kita walaupun mungkin dalam pelajaran agak kurang, tapi Masya Allah salat jamaah tidak perlu diingatkan. Dia datang, dia tegakkan. Ya. Yang pintar kadang-kadang nggak sempat solat. Seminar sana, seminar sini, jurnal sana, jurnal sini, kemudian sudah dihoi Amerika 2 ke, kemudian dihoi Australia 2 ke. Kita bangganya minta ampun. Semayang hana. Mungkin udah kahwin sama Yahudi di Amerika. Ya. Kita pun tak peduli. Yang penting anak saya lulusan luar negeri, lulusan ini, lulusan itu. Salat ada tidak? Ada persiapan kematian tidak? Berarti nggak pintar. Kalau nggak ada persiapan kematiannya. Inilah yang membuat kita tertipu selama ini. Kita tertipu dengan kerja, padahal kerja itu bahagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki itu kuota. Nabi yang menyatakannya, la yamuta nafsun, tidak akan meninggal seorang hamba, kata Nabi, hatta sampai yastawfi rizquh, sampai sempurna rezekinya. Tidak akan meninggal seorang hamba sampai sempurna rezekinya. Apa maksudnya? Mati dan rezeki dicatat bersamaan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam Arba'in Nawawiyah juga disebutkan, yaitu malaikat datang di umur 120 hari dalam kandungan yang ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, syaqiyun aw sa'id, dia bahagia atau tidak bahagia. 4 perkara, Pak. Rezeki dan ajal bersamaan. Artinya belum mati tidak habis rezeki. Kalau rezeki belum dihabiskan, tidak mati-mati. Ya, kalau rezeki yang telah ditetapkan belum dihabiskan semuanya, enggak mati dia. Maka rezeki itu bentuknya kuota. Ketika dicatat, dimasukkan ruh, langsung dicatat dalam darah kita, engkau selama hidup mendapatkan 1 M. Harus habis 1 M itu. Enggak habis, enggak mati. Walaupun sudah masuk rumah sakit berkali-kali dah. Sudah operasi 2 kali, ada yang sesar sampai 5 kali. Ibu-ibu sudah sesar 5 kali sudah. Enggak mati-mati, enggak mati-mati. Ada kita yang sudah dipotong tangan, dipotong ini, dipotong gara-gara dia enggak mati sebelum habiskan rezeki. Dia harus makan Indomie goreng basah itu sampai 20 kali lagi. Itu harus dia habiskan itu. Dia harus makan durian kira-kira 2 kali lagi. Di durian yang terakhir baru mati. Makanya banyak orang yang sudah koma di rumah sakit, di bawah tiang infus, enggak bisa bicara 2 bulan, enggak sadar-sadar. Kalau rezekinya belum habis, Allah buat dia sadar 5 menit, lalu dia minta sesuatu untuk dia makan. Jadi malaikat itu ngelis, malaikat itu dilis, ini kamu belum minum jus pokat yang terakhir. Dibangunkan Allah, udah 2 bulan koma, tiba-tiba bangun. Apa yang dia bilang? Nak, mama pengen jus pokat, tolonglah beli. Anak lari beli dan sudah berbahagia, mamanya sudah sadar. Begitu baru minum setengah gelas, tiba-tiba langsung meninggal. Mungkin karena termakan dengan pipet-pipetnya, bisa jadi kan? Langsung meninggal. Apa yang ada dalam catatan malaikat? Jus pokat harus dihabiskan setengah baru meninggal. Itu hidup, Pak. Makanya rezeki itu sudah ditentukan. Semua ulama sepakat berdasarkan hadis, gaya hidup mereka dulu itu tidak mikir. Cuma mereka disuruh jemput saja. Nabi itu mengatakan rezeki itu disuruh jemput. Bukan disuruh mati-matian mencari rezeki, disuruh jemput. Yang kita tujuan utama persiapkan kematian. Maka Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Sebenarnya menyembah, Pak. Datang azan 5 waktu, datang lagi. Azan 5 waktu, datang lagi. Salat. Itu saja. Rezeki tinggalkan sebentar.
Kerja nggak kerja, bapak mau libur cuti 20 hari, yang gaji tetap, oh dikeluarkan dari kantor ini, tetap rezeki diberikan Allah. Jadi jangan mati-matian mencari rezeki sampai lupa sama Allah. Dan inilah gaya hari ini. Anak-anak dipersiapkan untuk kerja. Rezim punya moto kerja. Apa yang saya mikir, Pak? Kerja. Yang penting apapun yang bisa engkau lakukan, engkau hidup kerja. Semua kurikulum kemudian dirubah untuk metode kerja. Kurikulum Merdeka oleh Sinadim, itu dirubah untuk kerja. Mahasiswa nggak ada perlu lagi ibadah nggak penting. Yang penting engkau persiapnya adalah kerja. Maka mahasiswa kita hari ini, Pak, semua otaknya hanya untuk kerja. Itu salat nggak ada. Dan jujur, saya setiap kali masuk, saya tanya berapa orang yang salat subuh. Atau saya tunjuk, kamu ada salat subuh. Dari 30 orang dalam lokal, yang sembahyang subuh 10 orang, 20 orang paling banyak. Dan yang paling banyak meninggalkannya laki. Saya lihat biasa aja. Besok saya tanya lagi, minggu depannya, masuk lagi, saya tanya lagi, ada salat. Dia lagi nggak salat subuh. Jujur dia, karena kalau nggak jujur dapat E. Masya Allah, biasa aja. Mana orang tuanya? Berarti orang tuanya hanya mempersiapkan dia untuk kerja, bukan untuk masuk surga. Kan bodoh, kata Nabi. Sedangkan surga 99% lebih hebat, lebih indah daripada apa yang kita dapatkan. Maka oleh karena itu, ini nasihat pertama dari Allah, dari Nabi, bahwa kita ini, ketika berbicara tentang persiapan pengurusan jenazah, persiapkan diri dulu untuk menjadi jenazah. Makanya kadang-kadang Allah, karena Rahman dan Rahimnya, dilihatnya kita terlalu lalai di dunia. Kalau kita masih disayang Allah, dipaksa supaya kita siap masuk surga. Bagaimana caranya? Dipaksa kita dengan cara diberi sakit. Dilihatnya kita terlalu lalai, dia sayang sama kita, lalu Allah akan buat kita terkapar sampai kita kembali menyebut-nyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diberilah sakit. Maka jangan kecewa orang yang diberi sakit selama ini, merasa seakan-akan pekan dong tabi-tabi sakit, pekan hampulih-pulih sakitnya. Jangan. Semua yang diberi oleh Allah berupa rasa sedih, rasa galau, rasa sakit pada badan, sakit perasaan, bahkan duri, kata Nabi, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk tubuhnya. Kalau dia mukmin, maka semua itu mengampunkan dosa-dosanya. Kita kan selama ini ketika diberi sakit mengeluh, padahal sakit itu cara Allah agar kita kembali kepada jalan yang diridai Allah. Maka diberi sakit. Jadi oleh karena itu, bagi yang asam urat, ketika asam urat seharusnya dia bersyukur. Yang belum asam urat, berusahalah untuk asam urat. Begitulah kira-kira. Jadi apalagi yang sudah kena stroke, Pak, segala macam. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim? Orang yang diberi sakit terus-terusan oleh Allah, lalu dia sabar dalam sakitnya, maka meninggalnya dalam keadaan berjumpa Allah, tidak membawa dosa. Diberi sakit, tapi dipersiapkan berjumpa Allah, tidak membawa dosa. Gugur, hai model sakit sudah bertahun, makan minum sudah dari selang infus, kotoran keluar dalam pampers dan kateter. Ada apa yang betul yang kah? Lalu kita merasa bahwa pekan lagi kenapa begini. Padahal salah satu tanda Allah sayang dalam hadis Nabi, diberi sakit. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, hati-hatilah engkau kalau engkau tidak pernah sakit. Engkau maksiat, tapi engkau tidak pernah sakit. Hati-hatilah. Karena itu ternyata bahagian kebencian berarti sudah diberi istidraj oleh Allah, diulur-ulur oleh Allah. Lanjut. Yang berzina, zina laju. Sampai zina 2 kali, terus lanjut. Nanti ada bapakmu yang membela, tenang saja, engkau lanjut terus, katanya. Diteruskan dalam hidup terus bermaksiat. Istidraj.
Maka dibicarakan juga tentang bagaimana maksud sakit, dan itu adalah bahagian persiapan. Oleh karena itu, cobalah Bapak lihat, coba lihat survei. Biasanya yang banyak sakit itu orang-orang yang tidak cukup amalnya menemui Allah. Kita ni kalau kurang-kurang dilihat Allah ni masih kurang nih. Kayak di sekolah itu ada yang enggak lulus dibuat apa? Remedial. Dibuat remedial. Jadi yang kurang-kurang sembahyang jamaah 3 hana 2 hana. Itu kadang-kadang Allah akan buat digenjot dia supaya naik levelnya dengan diberi sakit. Bagaimana cara dapatkan keuntungan ketika sakit? Bersabarlah. Bersabarlah. Karena semua kita pasti dapat ujian. Allah bilang wala nabluwannakum. Kami pasti akan mengujimu. Mengujimu. Pakai 2 huruf taukid, la dan nun bertasydid. Wala nabluwannakum. Pasti kami akan mengujimu. Macam-macam ujiannya. Ada yang diberi minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, gagal panen buah-buahan, wasamaran, gagal panen kebun buah-buahan, itu bahagian daripada ujian. Ada yang diberi sakit, kematian, itu semua adalah ujian. Jadi cara mendapatkan wabasyiris sabirin di ujung ayat, cara dapatkan kabar gembira mendapat surga, yaitu as-sabirin, yaitu bersabar di atas musibah yang diberi. Nah, dalam sakit panjang jangan pernah mengharapkan mati. Ini nasihat Nabi. Dalam sakit kita kalau diberi oleh Allah sebagai persiapan kematian, itu jangan berharap kematian. Kematian datang, tapi jangan diangan-angankan. Maksud gini, orang sakit itu kan disayang Allah tadi ceritanya. Tapi jangan sempat kita mengucapkan, ya Allah, ni pemati dong ke dia. Hai ikut dulu ya Allah. Ni pemati juga dia. Misal ada orang udah cuci darah setiap minggu 3 kali. Sudah 5 tahun dia cuci darah. Lalu dia mengatakan kepada Allah, ni pemati dong ke dia ya Allah. Hai ikut dulu. Itu dilarang, Pak. Karena itu bahagian daripada al-ya'su, keputusasaan menghadapi ujian Allah. Putus asa itu kalau sudah minta begitu. Maka enggak boleh keluar kalimat nepematilum, enggak boleh. Jadi bagaimana yang boleh? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kalaupun kita sudah terlalu menderita, sengsara kali, badan udah kurus tinggal tulang, stroke, kemudian cuci darah, bahkan kan ada beberapa orang yang Allah beri ujian, Pak, dari muda lumpuh, badan kecil tinggal tulang, tapi enggak meninggal-meninggal. Itu ada pemain bola di Biren kalau nggak salah itu, yang sempat mengalami kecelakaan dalam main bola itu tiba-tiba nggak bisa bangun lagi karena patah tulang rusuknya, patah, nggak bisa bangun lagi. Dari sehat kekar berubah menjadi seperti lembaran kertas, pijuat, dan betul-betul nggak bisa bangun lagi, sudah puluhan tahun. Bayangkan, dulu mungkin nggak kenal salat, gabuk dengan main bola, sembahyang asar. Tapi semenjak itu Allah buat dia mulai berzikir, lalu diwudukkan, dia mulai mikir Allah. Ini situ tanda-tanda kasih sayang Allah SWT. Cuma kita tidak bisa memahami hakikat itu kadang-kadang. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yatamannaina ahadukumul maut lidurrin asabahu. Janganlah engkau berangan-angan untuk mati dengan penyakit atau dengan musibah yang datang kepadamu. Fa in kana labudda fa'ilan. Seandainya pun engkau ingin berkeluh kesah, engkau ingin mati, artinya ingin berkeluh kesah dengan Allah, maka katakanlah, yang boleh kalimatnya begini, katakanlah, kata Nabi, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Itu yang boleh, itu berarti begini, ya Allah, kalau hidup atau kehidupan itu masih baik untukku, maka sembuhkanlah aku.
Kalau aku hidup, aku sambung hidup. Maksudnya kalau hidup itu masih baik untukku, maka sembuhkanlah aku. Kalau seandainya kematian itu juga baik untukku, maka matikanlah aku. Jadi dinisbahkan kepada ridha Allah, pada kebaikan. Jadi itu yang boleh. Menyatakan dengan sakit, dakun ya Allah, menyo udip nyan mentengget kelung, napa pulih lung. Menyo mati nyan ged kelung. Ya, seandainya kematian itu baik untukku, maka matikanlah aku. Jadi bukan karena putus asa, tapi menggantungkan kepada kebaikan. Ya. Karena orang banyak tidak paham mati itu baik. Mati itu baik Bapak Ibu. Ya. Jangan berangan-angan untuk menjadi orang yang tidak mati-mati atau immortal. Mati itu baik. Coba fikirkanlah kalau tidak ada mati, maka kita akan menderita dalam kelelahan kita ribuan tahun Pak di dunia. Capek kali hidup di dunia ni. Sudah selesai kuliah, ijazah nak tahu bawa ke mana. Ada yang dulu kita fikir setelah bekerja kita dapatkan sebuah kenikmatan hidup. Ternyata habis bekerjalah penderitaan dimulai. Dulu waktu pengangguran aman, kita tidur pagi kita sendiri kan, bangun kelan duhur, kemudian nanti dikasih sama mama, dikasih sama bapak uang jajan, aman. Semua berangan-angan kerja. Habis merepuk kerja, dia pikir dia bahagia. Disitulah awal penderitaan. Masuk jam 7, disuruh fingerprint, kemudian keluar jam 6 sore, lalu kemudian disuruh buat laporan ini, laporan BKD, laporan RPS, laporannya, laporan J. ITB genta daripada begatnya. Gaji berapa? Gaji 3.900.000. Potong BPJS 300. Anak sekolah 2 orang di pesantren. 1 orangnya 1,5 juta harus ada uang. Habis gaji hanya untuk anak 2 orang ini saja. Yang dulu kita hidup aman bisa beli mie pakai telur, semenjak ada anak sekolah pesantren kita punya kerja, itu telur-telur enggak bisa dipakai lagi hanya untuk mie, Pak. Saya mau penjual mie, pakai mana beg li, nanti peng beg li pakai mana nanti. Besok kerja lagi, ada bahagia sedikit Sabtu Minggu, ada pengajian, kehancur lah. Ini malam Jumat dah capek, kita udah lelah. Jumat malam dah capek. Kita fikir alhamdulillah Sabtu Minggu. Tapi besok subuh pengajian. Ini pengalaman pada saya, Pak, sebenarnya. Kok hek lu orang Jumat. Tapi subuh kan pengajian lah. Subuh Minggu pengajian lah. Yang lebih capek lagi pengajian enggak ada gajinya kan. Ini bukan nyindir di sini, Pak. Itu Masya Allah, itu dunia, Pak. Itu dunia. Jangan pikir dunia itu membuat kita senang, tidak. Malam Senin malam paling menderita. Malam Senin itu paling menderita. Itu tidur dah enggak enak lagi tu. Kita bahagia sebentar Sabtu Minggu, malam Senin kembali menderita. Kenapa? Besok pagi fingerprint lagi. Maka yang kita cari kalender 2024 apa? Tanggal merahnya yang kita cari, Pak. Nah, kalender kita cari berapa tanggal merahnya. Itu manusia. Kalau itu dia cari-cari bahagia di selangit, dia mencari-cari bahagia di tengah-tengah kehidupan dunia. Kenapa enggak mikir kalau mati kita bisa bahagia selama-lama? Khalidina fiha abada. Di surga selama-lama, enggak perlu kerja, enggak perlu cari makan. Semua dipersiapkan oleh Allah. Ibu-ibu setiap hari Jumat itu belanja di pasar, enggak perlu bawa uang, kata Rasulullah. Karena di surga ada pasar Jumat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua pergi ke sana, lalu kemudian tidak belanja dengan uang, hanya memilih-milih. Maka Allah sebutkan dalam Al-Waqi'ah, wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Yang mereka pilih itu berbagai buah-buahan. Mereka pilih-pilih. Bingung milih yang mana, Pak? Bingung. Sampai bingung mau makan apa dulu ni. Ambil bawa pulang. Lalu kata Nabi, setiap perempuan yang datang hari itu pergi pasar Jumat, pulang dari pasar bertambah cantiknya, bertambah cantiknya. Pergi lagi Jumat depan bertambah cantiknya. Makanya kita, Pak, kita lihat istri kita hari ini pergi ke pasar, begitu pulang bertambah buruknya, bertambah buruknya. 3 gua pasal muka kemudian terus muka. Apa hidup kita ni? Maka perlulah persiapan kematian. Maka oleh karena itu
harus ada keluarga itu harus dididik untuk persiapkan agama, karena kita pulang ini dengan agama. Hai, belajar umum boleh, masuk SMP boleh, SMA jurusan IPA boleh, IPS boleh, memikirkan hidup untuk jadi jaksa, jadi ini, jadi itu, silahkan. Mau jadi dokter silahkan, tetapi jangan lupa bawa semua itu ke agama. Yang jadi dokter setelah dapat rezeki banyak, bawa ke agama, bangun musalla, bangun apa saja. Yang mau wakaf silakan wakaf, bawa ke agama semua pekerjaan kita, itu tetap bermanfaat. Orang yang mencari dunia belum tentu dapat akhirat, tapi orang yang mencari akhirat pasti dapat dunia. Belajar ilmu agama itu dapat dunia, tapi belajar ilmu dunia belum tentu dapat akhirat. Belajar ilmu akhirat maka dunia dapat. Belajar ilmu dunia belum tentu dapat akhirat. Maka banyak orang yang hari ini misal jurusan dari SMA IPS lalu masuk kuliah ngambil jurusan ekonomi. Belajar ekonomi makro, ekonomi mikro, terus berkembang tahlil pupu ekonomi, pokoknya belajar. Sudah jadi profesor dalam dunia ekonomi, tapi karena enggak mengenal agama, enggak taat, dia cuma dikenal oleh dunia. Disanjung-sanjung oleh orang yang membutuhkan dia di dunia. Kalau dia jadi dapat jabatan jadi rektor, cum-cum jaro, turun dari rektor enggak ada manfaatnya lagi sama sekali. Tapi orang yang belajar akhirat disanjung di dunia, disanjung di akhirat. Dimuliakan dunia, dimuliakan di akhirat. Maka enggak usah mikir kalilah tentang kehidupan harus kaya di dunia. Itu kaya itu pun izin Allah, karena kuota kita berbeda-beda. Kuota kita berbeda-beda. Walaqad faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kita ini memang dibeda-bedakan supaya menguji iman dan menguji kesabaran. Maka kita kan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa-biasa saja. Tapi coba lihat, adakah orang yang belajar agama serius yang kemudian dimiskinkan Allah? Tidak ada. Coba cari catatan sejarah dari dulu, seluruh ulama-ulama itu enggak pernah dikenal dengan ulama miskin. Mereka banyak penghasilan, tapi mereka qanaah, mencukupkan diri dengan apa adanya. Yang miskin enggak ada, Pak. Kalau bukan karena sifat qanaah, mereka sudah kaya. Dulu ulama-ulama dulu, Pak, imam-imam mujtahid itu, imam-imam 4 mazhab, coba baca biografinya. Itu semuanya bukan orang miskin. Bukan orang miskin. Cuma mereka punya, dengan ilmunya mereka hidup qanaah, apa adanya. Tidak sampai habis-habis dalam dunia ni Yohana. Di kedainya wajino kadang-kadang baru ada sedikit gelar keagamaan yang kita sasar lebih dahulu adalah kemewahan dunia. Rumah besar sekali, kemudian fasilitas Masya Allah, alih semua lengkap, terima zakat lagi. Sudah dikenal kaya tak ustaznya, kaya tak dengkunya. Sudah kaya, terima zakat lagi. Gara-gara ada orang bilang bahawa yang zakat fi sabilillah. Perlu kita fahami, betul zakat fi sabilillah boleh diperluas maknanya, tetapi orang kaya tidak boleh terima zakat. Nyohana mandum beruh mutapak goyan. Di kampung itu yang paling besar rumah dia, yang paling kaya dia. Orang lain tidak ada pajero, dia punya pajero. Tetapi zakat dia terima. Bagaimana itu keadaan itu? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hari ini itu yang dibicarakan di dalam kitab. Saya buka 2 kitab ini. Yang satu Fiqh Islami wa Adillatuh, yang satu lagi Sahih Fiqh Sunnah. Itu dua-duanya ketika bicara tentang jenazah, bicara dulu adalah persiapan menuju menjadi jenazah. Jadi bukan langsung. Heran kalau orang hari ini ketika bicara tentang pengurusan jenazah, yang dibicarakan dulu langsung pengurusannya. Bicara dulu tentang persiapannya. Maka oleh karena itu persiapkanlah diri menuju kematian. Semoga Allah selamatkan kita sampai ke penghujung surga Allah Subhanahu wa taala.